Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 13 Januari 2021. Injil hari ini diambil dari Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Kita diingatkan supaya setiap kali sesudah mengikuti misa, kita selalu hayati dan jalankan apa yang kita ucapkan sewaktu imam katakan, "Mari pergi, kita diutus." Jawaban kita, amin. Mari kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas contoh yang begitu bagus yang sudah ditunjukkan oleh Yesus Kristus dan para muridnya, di mana sesudah berdoa di kanisa mereka mengunjungi orang sakit. Kunjungan mereka sungguh mendatangkan kesembuhan bagi yang sakit. Tuhan, sadarkanlah kami agar kami bisa melakukan yang sama sesudah kami menyelesaikan misa atau ibadat kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah "Mari pergi, kita diutus." Hari ini kita mendengar cerita tentang Yesus Kristus dan para muridnya yang sesudah kebaktian pada hari Sabat, segera pergi mengunjungi ibu mertua dari Simon Petrus yang lagi sakit. Sesudah Yesus memegang tangannya dan membangunkan dia, lenyaplah demamnya. Betapa bahagianya ibu mertua Simon sudah mendapat kunjungan dari Yesus Kristus dan para muridnya. Kunjungan itu sungguh mendatangkan kesembuhan dan kebahagiaan baginya. Sebagai tanggapan atas kebaikan Tuhan, ibu mertua Simon langsung melayani dan memberi mereka makan dan minum. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, apa yang dibuat Yesus Kristus hari ini sebenarnya mau mengajak kita untuk berbuat yang sama. Sewaktu kita menghadiri misa, kita mendengar sabda Tuhan yang menyegarkan pikiran dan hati kita, menerima tubuh dan darah Kristus sebagai makanan rohani kita, dan mengalami serta merasakan kehadiran Allah dalam diri kita. Pada akhir perayaan, kita menerima berkat akhir
lewat penumpangan tangan pelayan Tuhan yaitu imam. Sesudah berkat akhir, imam berkata, "Misa kita sudah selesai." Umat menjawab, "Syukur kepada Allah." Kemudian imam mengutus umatnya dengan berkata, "Mari pergi, kita diutus." Umat ramai-ramai menjawab, "Amin." Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sadarkah kita akan makna dari pernyataan imam di akhir perayaan misa ini? Apakah benar bahwa kita sungguh merasa bersyukur atas rahmat yang kita terima selama perayaan misa berlangsung? Bertanggung jawabkah kita akan jawaban amin yang kita ungkapkan sewaktu imam mengajak kita, "Mari pergi, kita diutus"? Apakah benar bahwa kita melakukan tugas perutusan, mewartakan kabar gembira Tuhan kepada sesama sesudah misa? Sadarkah kita akan pentingnya melawati orang sakit? Kalau kita selalu mengunjungi sesama sesudah misa, maka patutlah kita menyampaikan syukur kepada Tuhan atas hal ini, karena sesungguhnya Tuhanlah yang mendorong kita untuk melakukan tugas perutusan ini. Semoga sesudah mengikuti misa hari ini, kita hayati dan amalkan apa yang kita ucapkan sewaktu imam katakan, "Mari pergi, kita semua diutus." Dan kita menjawab, "Amin." Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, bertanggung jawablah akan apa yang kita katakan. Ikutilah apa yang sudah ditunjukkan oleh Yesus dan para muridnya, di mana sesudah ibadat mereka mengunjungi ibu mertua Simon Petrus dan memberi kesembuhan kepadanya. Kita berdoa semoga kita selalu menghayati dan mengamalkan tugas perutusan kita dengan penuh tanggung jawab. Mari kita mohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.